pagi adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, Papa, atau kakak guru sekolah minggu mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi berbagai rapi dan sopannya, jangan lupa siapkan kitab dan persembahan. Fokus beribadah, duduk yang sopan, ikuti instruksi dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik semua siapkan hati untuk memuji Tuhan dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menibahkan kami di gereja dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan, sebentar kami ingin melayani Engkau ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dan inilah doa kami dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wah, sudah semangat semua ya. Nah, adik-adik di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita masih dapat beribadah sekolah minggu lagi meskipun hanya virtual. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Kakak Michelle mau nanya nih sama adik-adik di rumah, sama Kakak Mary juga. Pernah nggak sih merasa sedih? Pernah ya? Kalau menangis pernah nggak? Pernah juga ya. Nah, Kakak Michelle juga pernah merasa sedih dan juga menangis. Tapi adik-adik, meskipun kita merasa sedih, pernah menangis, selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dan mengasihi kita. Nah, oleh karena itu, mari kita sama berdiri, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Oke, gerakan ya. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah pada pagi hari ini. Kami Sel. Iya. Siapa yang biasa menolong kami, Sel? Biasanya karena kita pandemi jadi di rumah aja, jadi yang nolong biasanya orang tua. Iya, papa mama ya.
Nah, Kak Misel contohnya apa sih dibantu sama orang tua? Biasanya kalau misalnya Kak Michelle kesusahan mengerjakan PR, biasanya dibantu tuh sama orang tua. Iya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya adik-adik di rumah. Nah, bagaimana rasanya Kak Misel kalau sudah ditolong? Rasanya pasti senang banget ya. Terus apa yang Kak Misel lakukan setelah ditolong? Abis ditolong, tentunya kita mengucapkan terima kasih. Iya, pastinya kita merasa senang sudah ditolong, apalagi sama papa mama atau sama teman-teman kita ya. Nah, adik-adik di rumah, kita pasti merasa senang sudah ditolong oleh orang, apalagi orang tua kita. Nah, kita selalu ingat ya bahwa Tuhan Yesus itu setia dan selalu menolong kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan dan kemampuan, dan hari ini kita bisa beribadah sekolah minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil Alkitab, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-17. Kita baca berbalasan ya, Kak Mary duluan. Siap? Siap. Kita mulai ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, Nyaris aku diam di tempat sunyi. Amin. Nah, adik-adik dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang. Tetapi sebelum kakak bercerita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah mempersiapkan diri beribadah memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu dari dalam Alkitab. Tuhan memberkati kakak kami dan kami akan mendengarkannya, sehingga firman Tuhan yang kedengaran pada pagi hari ini dapat kami mengerti dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari dalam Alkitab. Baik, Alkitabnya ditaruh di depannya dulu, jangan dibuka. Dengarkan, kakak yang akan bercerita. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang pernah melihat orang yang lebih besar daripada kita, daripada badannya adik-adik? Ya, sudah pernah melihat semua ya? Nah, tentunya bapaknya lebih besar daripada adik-adik di rumah, ya. Tentunya juga kakaknya lebih besar daripada adiknya, ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa dipakai Tuhan? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Suatu ketika, adik-adik, bangsa Israel dan bangsa orang Filistin, mereka kedua bangsa ini, kedua kerajaan ini mempersiapkan diri untuk berperang. Ya, mereka berperang. Orang Israel dari sini, orang Filistin dari sana. Dan mereka memakai baju yang dipakai untuk berperang, ya. Ada baju yang pakai ada tameng-tamengnya, ada penangkisnya, ya. Kemudian mereka juga bawa pedang. Ada yang bawa tombak. Kenapa? Karena mereka mau berperang antara bangsa Israel dan bangsa orang Filistin. Nah, adik-adik, di antara kedua bangsa ini mempunyai keunggulan. Ya. Bangsa Israel orangnya kuat-kuat juga. Orang Filistin orangnya kuat-kuat juga.
Tetapi rupa-rupanya di bangsa orang Filistin ada badannya yang besar. Ya, di orang Filistin ada badannya yang besar. Tetapi di orang Israel badannya tidak semua besar. Ya, tidak semuanya besar. Nah, adik-adik yang dalam Tuhan, suatu ketika bangsa Israel ada seseorang dari keluarga Isai yang menjadi tentara daripada bangsa Israel. Kemudian anak daripada Isai ini namanya Eliab menjadi tentara bangsa Israel. Lalu ayahnya menyuruh adiknya Eliab untuk melihat keadaan Eliab pada saat itu yang sedang bersama dengan tentara Israel untuk berperang melawan orang Filistin. Orang Filistin badannya besar-besar. Orang Israel badannya kurang besar. Nah, hadirin kasih dalam Tuhan, kemudian orang Filistin yang badannya besar, yang bernama Goliat. Wah, ya, udah ingat? Namanya Goliat menentang bangsa Israel. Dengan gagahnya dia menentang bangsa Israel untuk berperang. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena badannya tidak seperti Goliat yang ada di orang Filistin. Ya, mereka ketakutan. Lalu suatu ketika apa yang terjadi di bangsa Israel? Dipilihlah seseorang yang akan melawan Goliat. Nah, adik-adik, siapakah yang dipilih? Tahu? Huruf depannya D. Ada yang tahu, sudah ada yang tahu ya? Iya, baik. Daud. Iya, Daud dipilih di bangsa Israel untuk melawan orang Filistin. Nah, tetapi adik-adik, badannya Daud tidak seperti kakaknya. Ya. Dia kurang besar. Kurang besar. Oh iya, kakak mau tanya. Rajanya bangsa Israel siapa ya? Siapa? Ada yang tahu? Rajanya bangsa Israel. Nama huruf depannya S. Bukan Samuel, bukan. Bukan Samuel, bukan. Siapa? Set. Bukan, itu Z. Bukan Set. Simpson? Bukan juga. Saul. Iya, benar sekali. Ada sudah yang menjawab, rajanya adalah Saul. Ya, raja pertama bangsa Israel adalah Saul. Nah, saat itu Saul tidak yakin kalau Daud nanti menang mengalahkan Goliat. Ya, Saul tidak yakin. Tetapi ada yang dikasih dalam Tuhan, Daud meyakinkan dirinya dan Saul dan bangsa Israel bahwa dia akan menang. Kenapa? Karena Daud mengandalkan siapa? Tuhan. Iya, benar. Daud mengandalkan Tuhan. Dengan Daud gagah perkasa, dia maju berperang melawan Goliat. Tetapi ketika itu Saul menanggalkan bajunya, memberikan baju perangnya kepada Daud. Tetapi ketika Daud pakai, bajunya kebesaran, tidak bisa dipakai. Aduh, tidak bisa dipakai oleh Daud karena Daudnya masih kecil ya. Masih tidak bisa menggunakan bajunya Saul.
Lalu Daud melepaskan baju itu. Nah, ketika itu Goliat yang tadi menentang bangsa Israel dengan sombongnya bangsa Israel mengirim anak kecil. Goliat sangat sombong sekali, meremehkan Daud. Ya, Goliat meremehkan Daud. Tetapi Goliat dia lupa bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Goliat sangat sombong karena dia berpikir bahwa dia akan menang mengalahkan Daud karena badannya Daud kecil. Tetapi adik-adik yang salam Tuhan, Daud dengan gagah perkasa, dengan keberaniannya, karena Daud mengandalkan Tuhan. Ya, karena Daud mengandalkan Tuhan, dia berani melawan Goliat yang badannya besar. Kira-kira tingginya berapa ya? Kira-kira tingginya sekitar 3 meter. 3 meter kira-kira ya. Badannya besar. Goliat badannya besar, Daud badannya kecil. Nah, ketika itu Daud mengatakan begini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Wah, luar biasa perkataannya Daud. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, ketika kita dalam masalah, ya, kita berdoa sama Tuhan. Daud berdoa sama Tuhan. Kenapa? Supaya Daud dijaga, dipelihara, dituntun oleh Tuhan Yesus. Nah, saat itu Daud dituntun, dipelihara, dijaga, diberi kekuatan untuk mengalahkan Goliat. Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Wah, luar biasa perkataan Daud. Nah, ada yang kasih dalam Tuhan, kita pun anak-anak Tuhan harus demikian. Ya. Lalu Tuhan menyatakan kasihnya kepada Daud. Daud berperang melawan Goliat. Daud hanya membawa, ya, kalau kita bilang dia bawa ketekan. Ya, kalau dulu namanya umban dan batu. Ya, kalau kita bilang ketekan. Dia bawa umban dan batu. Batu dia bawa 5 biji saja. Lalu dia putar. Dia putar, dia putar, dia putar. Dia lempar batunya dan akhirnya apa yang terjadi? Kena di kepalanya Goliat. Kena di kepalanya Goliat. Dan akhirnya Goliat mati. Akhirnya Goliat mati. Dia rebah. Ya, Goliatnya kalah karena dengan kesombongannya dia menganggap Daud tidak menang, tetapi wow, luar biasa. Daud disertai oleh Tuhan dan Daud menang mengalahkan Goliat yang besar badannya. Wah, luar biasa Tuhan. Ya, katakan luar biasa kepada Tuhan. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Ya, ada di kasih dalam Tuhan. Daud melawan Goliat. Daud dan Goliat. Daud sudah mengalahkan Goliat. Adik-adik kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu sombong, ya. Tidak perlu takut juga. Tetapi anak-anak Tuhan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam berdoa, memuji nama Tuhan. Tetapi ingat juga, ya, anak-anak Tuhan harus berkata dengan baik, ya, berkata dengan baik,
berkata dengan mamanya dengan baik, berkata dengan bapaknya juga baik, bicara dengan temannya juga baik. Tidak boleh ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor, kemudian kata-kata yang mengolok-olok, tidak boleh, ya. Tuhan tidak suka kepada kita anak-anaknya kalau kita selalu mengolok-olok teman, ya, tidak boleh sombong. Demikian firman Tuhan, ya, yang terdapat dalam kitab 1 Samuel, ya, yang ada Alkitabnya dibuka Alkitabnya, yang sudah siap Alkitabnya tadi, kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 58. Ya. Oke, yang sudah, ya, kakak ulang. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 58. Maaf. Ayat 58. Oke. Itu disiapkan, dan yang akan kita baca firman Tuhannya kitab 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Nah, itu saja kita baca, ya. Kakak akan bacakan, yang lain mengikuti di rumah masing-masing, ya. Yang sudah bisa membaca, dibaca juga. Ikuti, ya. Oke, baik. Kita baca ayat 45 mulai. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Wow. "Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Luar biasa firman Tuhan ini. Ayat 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia mampu dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Luar biasa firman Tuhan yang sudah kakak baca dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Ayat yang lain bisa baca setelah ibadah ini, ya. Ya. Judulnya tadi Daud dan Goliat. Jangan lupa Daud dan Goliat. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa Bapa kami bersama-sama. Kita tenang, kita duduk tenang, ya. Kita akan berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan cerita Alkitab ya tadi ya. Tentang apa ya tadi? Tentang Daud dan Goliat. Nah,
Siapa yang menangnya tadi? Yang menang Daud. Nah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, mari kita semua berdiri, kita bernyanyi Daud dan Goliat. Musik. Pakai gerakan ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Kita angkat sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diembannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita. Namun sebelum itu kita diingatkan dari Alkitab, dari ayat Mazmur 50 ayat 23a. Kakak bacakan ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, saatnya kita memberi persembahan kita. Sambil mengisi ke dalam pundi atau amplop, kita bernyanyi, ku beri persembahan kepada Tuhanku. Musik. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa beribadah, mungkin ada yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Doakan juga mama dan papanya, doakan juga teman-temannya yang mungkin dalam musibah ya. Ada banjir atau ada yang longsor atau ada yang rumahnya kebakaran, kita doakan. Teman kita ada yang kebakaran rumahnya di Makassar, kemudian ada banjir di Berau, dan di tempat-tempat lain juga mungkin ada. Kita doakan teman-teman kita yang dalam ulangan ya, mungkin ada yang dalam ulangan, dan bulan depan kenaikan kelas, kita doakan supaya ulangannya boleh berjalan dengan baik, nilainya juga baik, bagus ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan menyertai kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Kami bergembira Tuhan bersama dengan bangsa Israel yang Tuhan sudah nyatakan kasih-Mu untuk memenangkan pertempuran melawan orang Filistin. Orang Israel bergembira, bersukacita karena campur tangan Tuhan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami juga untuk selalu mengandalkan Tuhan, supaya kami boleh menang di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh belajar dengan baik, kami boleh bertumbuh dengan sehat, kuat, karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada ibadah Zoom pada saat pagi ini.
Kalaupun ada teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalaupun ada teman kami yang lupa, Tuhan ingatkan, supaya minggu depan teman-teman kami boleh mengikuti ibadah lewat Zoom. Tuhan ingatkan Mama dan Papa, supaya Mama dan Papa juga dapat mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk setia memuji membesarkan nama Tuhan. Memberkati kekuatan kesehatan kepada Mama dan Papa, supaya Mama dan Papa dapat membimbing kami dengan baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Memberkati dan menguatkan, menghiburkan teman-teman kami yang di dalam mengalami duka cita, yang mengalami bencana banjir, yang mengalami bencana kebakaran, ataupun bencana-bencana yang lain Tuhan. Supaya teman-teman kami tetap selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu memuji membesarkan nama Tuhan, dan setia membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang akan mengikuti ulangan ataupun yang sementara ulangan, supaya boleh belajar dengan baik dan nilainya pun baik pula. Dan teman-teman kami dan kami juga boleh naik kelas pada tingkat yang berikutnya. Memberkati kakak-kakak guru kami sekolah minggu Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, supaya mereka selalu setia di dalam pelayanan mereka. Memberkati bapak-bapak pendeta dan ibu pendeta di jemaat kami, supaya mereka tetap selalu setia melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persembahan syukur yang sudah kami berikan, sehingga persembahan ini dipergunakan dengan baik untuk pelayanan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, sekarang ibadah kita telah selesai, namun sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi terima kasih Kakak. Nah, adik-adik yang kesalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Ya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Demikianlah ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena berkat dan pertolongan-Mu ibadah kami telah berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mulia datang dengan membawa